Mengapa beberapa orang sulit untuk berubah? Mengapa beberapa orang di luar sana enggan untuk mengawali satu perubahan? Dan bagaimana membuat supaya perubahan itu lebih mudah untuk dijalankan, kemudian juga lebih nyaman dan lebih pasti untuk dilaksanakan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Indra Dewanto, Leadership and Life Coach, trainer pemberdayaan diri, penulis buku, co-founder dari Energi Persona, lembaga pelatihan dan kepemimpinan. Nah, di episode ini saya akan berbagi gagasan dan ide tentang kepemimpinan, pemberdayaan diri, dan komunikasi. Dan seperti yang kita tahu, di luar sana banyak sekali orang yang sulit untuk berubah. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang enggan untuk berubah. Nah, apa yang menyebabkan mereka enggan untuk berubah? Apa yang menyebabkan mereka tidak mau untuk berubah? Kita akan membahasnya di episode kali ini. Pertanyaan menariknya adalah, bagaimana perubahan itu bisa dibuat dengan lebih mudah dan bagaimana supaya perubahan itu bisa dibuat dengan lebih cepat? Teman-teman, satu hal yang sulit untuk dilupakan bahwa setiap orang sebenarnya seringkali mengalami ketidakpuasan dalam hidupnya. Nah, bagi banyak orang di luar sana, ketidakpuasan itu dinilai sebagai hal yang negatif. Padahal di kesempatan lain, ketidakpuasan itu juga bisa menjadi hal-hal yang positif. Lebih-lebih kalau ketidakpuasan itu wujudnya adalah ketidakpuasan untuk bermanfaat bagi orang lain, untuk berguna bagi orang lain. So, kalau seseorang itu memiliki ketidakpuasan, dan ketidakpuasan itu adalah ketidakpuasan yang positif, maka itu menjadi modal awal pertama bagi dia untuk berubah. Sekali lagi, lebih-lebih kalau ketidakpuasan itu adalah ketidakpuasan yang membuat dia itu cenderung untuk mencari sesuatu yang lebih besar, mencari sesuatu yang lebih bagus lagi, mencari sesuatu yang lebih bermanfaat lagi bagi orang lain. Faktor pertama adalah ketidakpuasan untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada orang lain. Nah, faktor yang kedua adalah visi ke depan, atau impian, atau mimpi. Apa yang mau kita capai 2 tahun lagi, apa yang mau kita capai 5 tahun lagi, bahkan apa yang mau kita capai 10 tahun lagi. Tanpa visi, tanpa impian, orang tidak akan berubah. Seperti yang Anda tahu, perubahan berarti orang itu bergerak dari masa lalu ke masa kini, kemudian ke masa depan. Atau setidaknya, perubahan adalah pergerakan dari masa kini ke masa depan. Jadi masa depan, atau goal, atau tujuan, atau impian itu perlu dibuat, perlu dicetak, kemudian juga perlu direncanakan. Kita sudah punya langkah yang pertama, ketidakpuasan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat. Kita sudah punya langkah yang kedua, yaitu adalah bagaimana mewujudkan mimpi atau visi ke depan. Dan kita sudah punya langkah yang ketiga, yaitu bagaimana membuat langkah pertama atau first action. Perkalian antara tiga hal itu, antara ketidakpuasan, kemudian dikalikan dengan visi kita ke depan, kemudian dikalikan dengan langkah pertama, maka akan membuat perubahan itu lebih mudah kita jalankan, akan membuat perubahan itu lebih mudah untuk kita gerakan. Demikian sharing saya pada episode kali ini. Saya berharap supaya teman-teman mendapatkan manfaat besar dari sharing ini. See you on the next level.